Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Suciati dari Unit SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru, merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya di modul 2.3 mengenai aksi nyata. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Iis Widyastuti. Beliau adalah guru kelas 6 mata pelajaran IPAS. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Is? Alhamdulillah baik Ibu, gimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah, ya. Bu Is, sesuai kemarin kita udah janjiannya Bu Is ya. Hari ini kita akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi ini ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu nanti untuk kegiatan pembelajarannya nanti. Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin Bu Is ya nanti, tapi mungkin nanti dibagi 3 sesi. Yang sekarang itu praobservasi, kemudian nanti ada observasi, kemudian ada pasca observasi. Kalau praobservasi kan tentang persiapannya, kalau observasi nanti mungkin saya akan melihat Ibu bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelasnya, lalu nanti mungkin dari catatan-catatan saat observasi saya akan melakukan refleksi di akhir di pasca observasinya ya Bu Is ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Iis untuk persiapan ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat pembelajaran? Nah, kalau tujuan pembelajaran untuk nanti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan Ibu ya, ada 3. Yang pertama itu nanti kan saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi tujuannya adalah supaya murid itu tahu bagaimana solusi dari pertanyaan pemantik tersebut. Kemudian mereka juga bisa menjelaskan beberapa energi terbarukan, dan yang terakhir murid-murid juga bisa mengaplikasikan atau bisa secara langsung melakukan kegiatan sikap hemat energi. Itu sih untuk tujuannya. Berarti tujuannya nanti ada 3 ya Bu ya? Iya. Ada pertanyaan pemantiknya, nanti disesuaikan mungkin dengan materinya, kemudian menjelaskan materi itu sendiri dan mengaplikasikannya ya. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu sebelah mana Bu? Untuk area pengembangan sendiri, karena memang materi ini kan materi di kelas 6 tentang energi terbarukan gitu. Jadi untuk area pengembangannya itu ada 2, yaitu ada area pengembangan di pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan di pengetahuan itu sendiri, itu bagaimana siswa dapat menjelaskan beberapa macam energi terbarukan seperti yang tadi sudah sebelumnya dijelaskan di tujuan pembelajarannya Bu ya. Kemudian itu untuk pengetahuannya. Selain itu ada keterampilannya. Nah, di area pengembangan keterampilan ini nanti saya akan menyediakan beberapa alat peraga. Ada alat peraga berupa kincir angin, kemudian ada berupa kincir air. Nah, itu nanti keterampilan mereka dalam menggunakan beberapa alat peraga tersebut. Oke. Berarti area pengembangannya ada 2 ya Bu ya. Di materi energi terbarukan ini ada pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Oke, kemudian bagaimana nih rencana pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ini di sini mengenai strategi, kemudian model pembelajarannya, metodenya, kemudian medianya juga ya. Nanti akan dipakai Ibu, kira-kira rencananya bagaimana? Nah, untuk nanti di kegiatan observasi ya Bu ya, kegiatan belajar mengajar di kelas saya, di kelas 6 itu seperti yang sudah saya diskusikan dengan Ibu ya, tentang strategi yang paling bagus gitu yang untuk digunakan di pembelajaran itu kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya mau coba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nanti mungkin saya juga mau minta masukan lagi dari Ibu bagaimana keterampilan sosial emosional itu dimasukkan ke dalam pembelajaran. Untuk metodenya sendiri itu ada metode menggunakan diskusi, kemudian demonstrasi, tanya jawab itu untuk metodenya. Sedangkan untuk model pembelajaran itu sendiri saya coba menggunakan project based learning karena saya lihat ini yang paling sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian untuk medianya itu ada media berupa PowerPoint untuk untuk videonya, kemudian ada alat peraga gitu, dan ada juga teks wawancara untuk siswa gitu.
gitu. Ya, sudah lengkap ya strateginya ternyata. Dari kita ngobrol kemarin tentang diferensiasi dan KSE akan dicobakan ya sama Bu Is di kelas. Untuk metodenya juga ya sudah muncul, ada diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan modelnya juga project based learning. Berarti nanti ada produk yang akan diinkan. Iya betul. Kayak medianya juga ya sudah lengkap. Kayak Ibu kira-kira kapan ya dilaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas? Nah, kalau untuk saat ini kan masih mau ulangan dulu ya Bu ya, paling nanti minggu depan insya Allah di hari Kamis di kelas 6E. Oke, berarti di kelas 6E ya Ibu ya? Ya. Mohon izin Ibu, mungkin nanti pada saat pembelajaran seperti tadi yang saya katakan di awal ada praobservasi, ini yang sudah kita lakukan ya. Kemudian nanti ada observasinya, mungkin nanti di observasi minggu depan di kelas 6E ya Bu ya. Insya Allah nanti saya akan melihat apa yang Ibu berikan kepada anak-anak. Nah nanti mungkin saya tidak akan mencari hal-hal yang ininya ya Bu ya, hanya nanti di bagian refleksi kita bahas sama-sama. Ya, siap Bu. Oke. Ibu kira-kira dari kegiatan kita hari ini hal baik apa sih yang Ibu dapat terima nih? Hal baiknya ya Bu, saya rasa ini hal baiknya itu sangat banyak gitu ya, dan saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk untuk bisa gitu ya, bisa ada di observasi, praobservasi, sama pasca observasi. Karena dari pertemuan ini sendiri itu saya mendapat gambaran apa sih yang harus saya persiapkan gitu untuk nanti pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga ketika nanti saya akan melakukan pembelajaran itu bisa meminimalisir apa saja kesalahan-kesalahan, sehingga nanti pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal. Walaupun pasti ada aja ya Bu ya. Ya pasti ada. Ya semoga nanti pada saat prakteknya semua berjalan dengan lancar, bermakna untuk anak-anak. Terima kasih Bu Is untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya di kelas 6E. Siap ya. Saya tunggu ya Bu. Siap. Baik, untuk kegiatan praobservasi ini cukup. Untuk itu saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Suciati, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Misha. Kenapa Misha tidak masuk? Izin. Oh, izin ya. Izin kemana? Rumah nenek. Oh, ke rumah nenek. Baik. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya. Di bab 6 yaitu tentang energi. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh KM-nya. Kami hari ini siapa? Yang ada siapa? Hafiz. So, Hafiz KM-nya. Selesai ya. Terima kasih Hafiz. Nah, oke anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran lagi, Ibu mau tanya dulu nih kalian, hari ini bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Ya, bagaimana perasaannya? Sedihkah, senangkah, atau kecewakah, atau marahkah? Apa ya perasaan kalian dari mulai berangkat dan masuk ke sini? Boleh kalian digambarkan saja di buku tulis kalian masing-masing. Emoticon aja ya, jangan menulis aku sedih, emoticon aja. Oke, nanti kita lihat emoticonnya cuma dibagi waktu oleh Ibu hanya 1 menit saja. Emoticon aja. Mau marah, mau sedih, mau senang, mau kecewa, itu kan emoji. How do you feel
sedih? Adakah yang sedang bahagia? Adakah yang sedang murung? Atau yang sedang kecewa? Aku sedih Bu, karena dikasih uang jajan sama mama aku ya sedikit. Jangan, salah. Aku senang Bu, soalnya hari ini aku masuk ke materi baru. Nah, ada yang sudah selesai. Oke. Dia belum. Syafik udah Syafik? Itu yang belum. Ya sebentar lagi. Kenapa? Sudah? Itu yang belum. Itu yang belum. Ayo. Come on. Sudah ya? Oke, dalam hitungan ketiga, silakan angkat semua bukunya ke depan. Belum, kan dalam hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Kakak semua. Oke. Ini senang. Ini senang. Happy. Tapi ini senang. Oke, senang. Ini apa? Senang. Ini marah dan senang. Pas berangkat marah. Kenapa dia nggak marah? Terus pas sampai ke sini senang karena ketemu banyak teman. Habis senang. Ini kayak nggak bisa banget. Ini senang. Oke. Ini apa nih? Senang atau bete? Fun. Senang. Iya senang. Senang. Baik semuanya. Alhamdulillah dalam perasaan yang senang. Walaupun dia pas ketika dari rumah marah ya pas kesini ada teman-temannya. Jadi setelah itu jadi senang. Yang mudah-mudahan setelah akhir kalian tetap senang sampai pulang ya. Oke. Sepertinya ini belum berkonsentrasi sekali. Jadi ibu mau buat satu ice breaking sebentar. Ice breaking atau ice breaking ya, karena ini perlu konsentrasi. Ada yang punya pensil? Oke. Ini ada pensil di sini satu, buat satu orang. Ini simpan dulu. Pensil yang ini di sini satu pensil 2 orang ya. Coba di depan. Satu pensil 2 orang. Oke. Nanti lihat ini. Nama permainannya adalah ada yang tahu? Permainannya adalah sakit, sikut, sikat. Sekat. Sakit, sikut, sekat, sikat. Oke. Oh, jadi konsentrasi ulangi. Lagi ya. Kalau sakit gimana? Ini sakit. Pensilnya sikutnya di tengah-tengah. Sakit, sikut, sekat, sikat. Nah, gitu ya. Udah? Lebih? Oke. Di tengah. Yang mau sakit. Itu coba ada lagi. Bertiga. Ini bertiga di sini. Wow. Ini
sikut, sikut, sekat. Bedanya jangan konsentrasi. Sekat. Atau sekatnya begini. Jangan boleh. Begini boleh. Oke, lagi. Ini. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut, sikut, sakit, sekat, sekat. Konsentrasi lagi, kita ulangi. Sekat. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Pensil atau pulpen pakai energi nggak ya? Oke, pakai energi nggak? Pakai dong, pakai energi. Jadi apa? Ambil Pak. Nah, tadi ibu tanya dulu nih, waktu kalian berangkat sarapan nggak? Sarapan. Terus nggak sarapan? Pikir. Nah, kita kan beraktivitas ya seharian di sekolah. Terus kalau nanti siang kita makan siang, nggak makan, gimana ya? Kalau kita nggak makan siang? Lemas, ada 5L apa aja tuh? Lemak, letih, lesu, lengsek, sama lelah ya, kurmengel. Kira-kira tenaganya bisa balik lagi nggak? Energinya bisa balik lagi nggak? Bisa. Dengan cara apa balik lagi? Nah, makanya ini juga termasuk dalam energi. Baik, sekarang semuanya ibu minta buka halaman tentang energi bangunan. Pinjam dong. Oke, bab 6 halaman 148. Benarkah energi akan habis? Jawaban bacain, benarkah energi akan habis? Oke, baca. Pada bulan Maret 2023, Yayasan BBM World mengadakan gerakan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi beberapa negara di dunia. Al-Qur merupakan gerakan pemadaman lampu dan tidak menggunakan listrik selama 1 jam sebagai usaha meningkatkan kesadaran akan perlunya menghadapi perubahan iklim. Mengapa cara yang dilakukan yaitu mematikan listrik? Apakah sumber energi untuk menggunakan listrik akan habis? Nah, itu dari berita yang sudah apa ya? Ini sudah bahwa pada tahun 2023 WWF ya itu mengadakan gerakan Earth Hour. Jadi pemadaman lampu selama 1 jam. Pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa
Yang apa coba? Kenapa? Kenapa nggak ya tadi sih? Kenapa kalau listrik yang dimatiin? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa gerakan itu yang diambil? Sebagai usaha? Bisa meningkatkan kesadaran akan perlunya menghadapi perubahan. Saya itu ibu tanya dulu, kalau kalian bangun tidur terus mandi, pakai listrik nggak? Pakai listrik nggak? Pakai listriknya di apa? Lampu. Terus kalian makan pakai listrik? Pakai listrik. Caranya apa? Sarapan ada yang pakai apa? Microwave, ada yang pakai cooker, itu kan itu pakai listrik. Berangkat ke sekolah sekarang sudah mulai ada apa? Mobil listrik, apa? Motor listrik, ya itu pakai listrik juga. Terus berikutnya di sekolah juga ini pakai listrik, ya semuanya itu menggunakan listrik. Maka dari itu kenapa WWF ini mencanangkan untuk gerakan 1 jam tanpa listrik, ya karena semua aktivitas manusia itu menggunakan listrik, gitu ya. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita lihat lagi ke yang berhubungan dengan ini ya. Yang berhubungan dengan yang tadi kalian bahas, apakah bisa habis atau tidak. Nah, sebelumnya aku mau memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui permasalahan mengenai krisis energi. Itu kalian dapat menggunakan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kemudian kalian juga nanti dapat menyimpulkan penggunaan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat mempresentasikan laporan mengenai energi alternatif, dan kalian juga dapat menganalisis sumber-sumber energi alternatif dengan tepat. Juga kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk energi alternatif. Ini ada hubungannya ya. Nah, sebelumnya ibu mau memberitahu dulu. Nah, kita lihat ini ada kasus nih. Ada gambar yang kalian lihat, gambar ke-1 sama gambar ke-2. Ini gambar ke-1 apa ya? Apa? Nanti apa? Residensi. Pernah lihat nggak? Ini. Terus kalau ini nanti apa? Sembako. Sembako mah beras, gula, ini apa nih? Gas LPG ya. Ini sama-sama apa nih? Sama-sama ngantri ya. Ini bahan bakar minyak, ini juga bahan bakar minyak. Nah, ini mau tanya, apa yang menyebabkan adanya antrian panjang ini? 1 orang. Apa sih yang menyebabkan adanya antrian panjang ini? Orang-orang membutuhkan kurang tepat. Ayo, kenapa sampai nganter ini bang? Ayo, mana pendapatnya? Antri banget dulu juga itu pernah waktu SD, zamannya menggunakan bahan bakar minyak tanah. Kalau disuruh sama mama ibu, pesta minyak tanah, dulu mah pakainya minyak tanah ya. Kompor itu, jadi bawa DJ itu, dung, beli minyak tanah 1 liter, kasih minyak tanah 1 liter. Tapi lama-lama minyak tanah ini ngantri nih. Tadinya awalnya harganya cuma 2.500, nah akhirnya jadi mahal, dan kemudian sangat sedikit stoknya, akhirnya pada ngantri semua. Itu karena apa ya? Stoknya terbatas atau adanya kelangkaan. Kalian sekarang ada minyak tanah, dulu zaman dulu minyak tanah itu harganya per liter 2.500. Kalau sekarang sudah sampai 50.000 per liter. Karena apa? Karena adanya kelangkaan. Itu tidak ada lagi tuh kompor minyak tanah. Dulu zaman ibu kalian waktu ibu SD, itu minyak tanah, kompor minyak tanah itu pakai sumbu. Jadi kalau sumbunya habis, beli ke warung, dimasukin sumbunya, ditarik, terus isinya di mana? Minyak tanahnya ada di bawah. Ada pengisian minyak tanah. Nah, dulu pakainya minyak tanah. Kan ada yang kelangkaan, makanya adanya gas LPG. Tapi tidak mungkin
Buat menggantikan energi pengganti atau energi alternatif. Nah, bagaimana solusinya tadi? Contoh energi alternatif bagaimana, Bu? Contohnya satu. Ibu punya apa nih? Iya. Kincir apa? Angin. Kincir ini bisa bergeraknya pakai apa? Angin. Bergerak ya, pakai angin. Ini harusnya bergerak. Nanti kalau bergerak nggak pakai masak ya. Ini kincir angin. Oke. Kemudian ada yang lain kincir apa? Wah, ini lepas. Kincir apa nih? Ada yang tahu kincir apa ini? Kincir. Nggak tahu ya? Oke, aku kasih tahu. Ada apa ini? Ada air. Oke, kincir air. Kincir air. Kincir apa? Kincir air. Nah, ini adalah firman contohnya. Dan pergerakannya seperti ini. Ini bakal habis nggak angin? Angin bakal habis ya? Enggak. Angin bakal habis nggak? Enggak. Air bakal habis nggak? Air itu tidak bakal habis, yang habis itu air bersih. Ya, jadi air tidak akan habis karena tersedia. Kenapa tidak akan habis? Karena kalian masih ingat nggak materi kemarin? Berapa persen bumi itu oleh air? 70%, 25%nya daratan ya. Jadi air itu energi termasuk energi terbarukan. Nanti bagaimana cara kerjanya kita bahas sama-sama. Baik, sebelum ke energi alternatif kita lihat dulu. Oke, ada yang namanya beberapa macam bentuk energi. Kalian bisa lihat halaman 152. Satu, ada energi apa? Dua, energi tiga, energi empat, energi cahaya. Oke, energi panas itu diperlukan untuk apa? Mengeringkan baju, menjemur ikan, ya kan? Kemudian apa namanya? Buat kristalisasi garam ya di air laut gitu. Kalau panas sumbernya dari mana? Untuk energi panas sumbernya dari mana? Matahari itu terbesar. Kemudian dengan apa lagi? Yang kalian tahu aja panas dari mana ya? Api ya lagi. Dari alat-alat elektronikanya ya. Kemudian ada energi kinetik. Coba energi kinetik itu apa ya? Energi yang dihasilkan oleh zat atau benda yang bergerak. Kalian menggores sepeda itu masuknya energi kinetik karena ada benda yang bergerak ya gitu. Itu juga termasuk kincir angin, kincir air, itu termasuk energi kinetik juga ya. Kemudian itu bentuk energi, tapi sumber energinya yaitu angin dan air. Sekarang energi kimia, yang tadi Ibu singgung dari awal, ketika kita lemas kita harus membutuhkan energi ya. Energi itu apa, Bu? Energi adalah, ada yang tahu? Itu dorong meja. Apa namanya? Tenaga betul. Energi itu tenaga ya. Atau kemampuan untuk melakukan usaha. Itu energi. Usahanya apa, Wisnu? Usaha apa? Dalam mendorong meja ya. Namanya energi. Kemampuan untuk melakukan usaha itu energi. Nah, supaya kita ada energinya, kita makan. Makan itu termasuk ke dalam energi kimia. Kenapa masuk ke dalam energi kimia? Karena ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu ada apa, Bu? Ada di bahan bakar BBM ya, bahan bakar bukan bahan bakarnya. Baterai di dalamnya ada karbon. Itu juga masuknya ke dalam kimia. Kemudian ada aki. Tahu aki nggak? Bukan aki-aki. Nggak tahu. Apa aki? Buat motor apa di mobil. Tulisannya bukan aki ya, tapi acu tulisannya. Tapi dibacanya aki. Bukan aki tulisannya, tapi acu bacanya aki. Itu juga termasuk energi kimia. Dan yang terakhir ada energi apa? Energi cahaya. Dari mana energi cahaya?
kali lampu. Baik. Jadi ada energi apa saja? Satu, panas. Dua, energi. Tiga, ini yang empat, cahaya. Oke. Yuk kita main dulu. Kalian cepat ya. Oke. Bahasa Inggris ya. Belajar sama-sama. We use energy in everything that we do. Ya. Kita menggunakan berbagai macam energi untuk melakukan sesuatu. We need energy to work to school. Kita membutuhkan energi untuk pergi ke sekolah. We need energy to play. Kita membutuhkan energi untuk bermain. Dan to run the computer or to cook our food. Dan kita membutuhkan juga energi untuk belajar komputer dan juga untuk memasak beberapa makanan. Lalu ada energi apa saja yang ada di gambar ini? Kita lihat dan kalian coba tebak, ya. Oke, go. There are many different form of energy. Ini banyak sekali beberapa energi yang berbeda-beda, ya. Ada energi ini. Ya. Ini apa nih? Gambar apa? Lampu ini. Ini bisa pendingin, bisa penghangat. Kalau ini sepeda ini lonceng. Oke, kemudian colokan ini makanan, tapel, ice cream. Ini atom ya, atom atau sel. Oke, kita click on the picture that best matches the name, ya. Pilih salah satu gambar, kemudian kalian pasangkan mana yang sama. Oke. Gravitational energy. Yang mana nih energi gravitasi? Kalian. Yang mana? Kenapa ya? Ada yang berani ke depan nggak? Buat ngeklik salah satu gambar. Gus. Gravitational energy. Energi gravitasi. Kau sampai terlalu betul. Iya. Sekarang buka serap. Oke, Gus masuknya yang mana Gus? Yang mana ya? Ingat ya, gravitasi itu yang gimana ya? Nah. Bahasa rekon kita lihat ya. Nah, ini ada termasuk ke dalam energi energi gravitasi. Oke. Selanjutnya kita next lagi sound energy. Ada yang tahu sound energi apa? Energi bunyi. Ada yang mau tebak? Oke. Mau try it. Oke. Habis maju Miss. Habis. Udah ini yang mana? Sound energy. Yang termasuk dalam energi bunyi. Come on. Iya, yang mana? Hah? Iya, sama. Oke, ini ya adalah energi bunyi. Oke, next siapa yang mau ke depan? Coba kasih tahu soalnya yang berani aja. Ayo siapa? Oke, light energy. Jawan. Light energy yang mana ya jawan ya? Jadi betul kan nih? Light energy. Sip, ya ini energi apa light energy deh? Energi cahaya. Betul, energi cahaya. Next, kita lihat lagi. Thermal energy. Tahu nggak thermal energy apa? Thermal. Dari kata geothermal. Thermal.
Iya, sip. Oke, next. Kita lihat lagi energi apa ini? Nuclear energy. Ada di nuclear. Come on. Jangan main-main ke teman, harus sebenarnya ngomong dulu. Bukan dari sebelah ini, sebelah kiri. Ayo kita siapa? Adi mau? Siapa lagi kamu udah? Yang lain. Pilih. Katanya mau tapi nggak bisa pilih. Jin. Come on, Jin. Yes, good. Ya, ini adalah nuclear energy. Apa energi? Nuclear. Elastic energy. Siapa? Elastic energy. Energi elastis. Bianca, boleh. Bibi. Bianca yang mana, Bianca? Oke, nice. Ya, chemical energy, energi kimia. Chemical energy. Sophie, chemical energy atau kimia. Siapa? Sophie. Ya, ini. Oke. Ya, ini adalah energi kimia. Oke. Electrical energy. Electrical energy. Ayo, Myran. Airan, come on. Electrical energy yang mana? Oke, good. Ya, ini adalah electrical energy atau energi listrik. Oke, semuanya coba sebutkan sama-sama energi apa? Cahaya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Cahaya. Bisa kan? Ya. Nah, itu anak-anak untuk energi ini energi apa nih? Energi itu, ini energi kinetik, ini kinetik bisa digunakan. Nah, oke, baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa bentuk energi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Sekarang tugasnya, ya, silakan kalian masing-masing dibuka halaman 153, aktivitas 6.1 tentang aktivitas yang kalian lakukan dan bentuk energi yang dimanfaatkannya yang digunakan. Sebagai contoh ini 1 ya, tapi jangan pakai contohnya. 1, misalnya menonton TV, berarti energi apa tuh? Cahaya dan banyak sih sebetulnya, cahaya, listrik dan juga bumi. Ya, oke, bisa mulai. Ya, silakan. Kamu di buku tulis aja. Yuk, kamu di buku tulis. Ya. Ini
Coba tolong diperhatikan, nanti sama ibu ditanya. Sumber energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batuan yang mengapung yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Putaran turbin akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Zat cair panas bumi yang sebelumnya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Oke, yang pertama tadi energi apa? Panas bumi atau geotermal. Ngambilnya dari mana? Dari perut bumi, dari dalam buminya. Diserap tadi dalam bentuk apa? Cairan magma ya. Kemudian habis itu diapain? Diproses, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui generator listrik yang namanya ini termasuk dalam energi alternatif karena panas bumi itu selalu tidak sedia. Itu untuk geotermal. Berikutnya kita lihat energi apa lagi? Biomasa. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar
biodiesel. Nah, biogas itu berasal dari kotoran sapi, kotoran kerbau yang dikumpulkan di dalam satu kandung, kemudian nanti melakukan melalui proses fermentasi itu akan menjadi uap yang nanti uapnya itu gas metana nanti akan disalurkan ke pipa-pipa rumah warga. Ampasnya kemana Ibu? Ampas bekas kotoran sapi atau kerbau itu akan dijadikan itu, gitu ya. Dan ada juga biodiesel itu dari jagung, kemudian bioetanol, ada juga dari minyak biji jarak, ada juga ya. Nah itu, dan ada lagi yang lainnya, tapi Ibu cukup sekian dulu karena waktunya sudah tidak mau istirahat, jadi anak-anak belum selesai. Ibu tugaskan silakan apa ya, menjelaskan kembali dua energi ini, yaitu tentang energi geotermal dan juga biomasa. Boleh kalian cantumkan atau kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan, boleh ke dalam bentuk gambar atau boleh ke dalam bentuk aku mau pakai kata aja boleh, mau aku mau coba pakai tulisan aku boleh, atau mau aku mau tulis aja pengertiannya boleh ya. Jadi kalian Ibu tugaskan untuk itu, dan minggu depan kita ada kerja kelompok, kita ada kelompok diskusi karena ini belum selesai ya. Kita cukupkan sampai hari ini aja, sampai sini karena waktunya kalian sudah selesai istirahat. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa yang paling berkesan ketika kalian mengikuti pembelajaran IPAS hari ini? Satu orang aja. Angkat tangan. Ada apa yang kesannya gimana nih? BTW seru atau apa? Kiran, apa Kiran? Kesannya mengikuti pembelajaran IPAS kali ini. Serunya di mana? Oke, pas satu video seru sama SBD-nya seru katanya. Iya, siap anak-anak. Baik, Ibu cukup sekian, tapi Ibu minta tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini dengan cara kalau begini baca bagus, kalau begini kalian bete, kalau begini kalian apa sih namanya biasa. Tangannya semuanya ke depan, ke belakang, ke belakang, lurus, belakang. Oke, lanjut ke lantai 3 ya. 1, 2, 3, terbang. Oke, terima kasih anak-anak. Duduk semuanya. Ayo cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sinta Dewi Suciati, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Bu Iis Widyastuti dan Pak Teteng selaku pengajar praktik akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, Bu Iis di sini sebagai koci mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya setelah kita melaksanakan observasi kemarin. Bu Iis, gimana nih kemarin? Keren ya penampilannya, sudah ada apa ya beberapa ice breaking yang mungkin membuat saya tertarik. Nanti saya juga tempelin ke anak-anak saya. Ya, Bu Is, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan perjalanan observasi di kelas yang kemarin kita sudah lakukan? Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah ada di bagian ini bersama dengan Ibu dan juga Bapak dan juga Pak Teteng gitu. Alhamdulillah selama dari mulai praobservasi, kemudian observasi yang Ibu observasi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi, saya merasa sangat senang gitu ya Bu, karena selain saya dapat menilai diri saya sendiri, juga saya bisa mengembangkan mendapatkan ilmu juga dari Ibu gitu ya. Tapi tetap saja sih ketika melakukan praobservasi, melakukan observasi dan juga pasca observasi itu tidak bisa dipungkiri ada rasa deg-degannya juga gitu. Takut ada kesalahan yang tidak
bisa diselesaikan, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, dan itu juga justru menjadi membantu saya agar bisa memperbaiki kesalahan ketika melakukan pembelajaran. Tapi kalau tadi kata Bu Is katanya ada deg-degan, tapi saya ngeliat kok nggak ada. Malah anak-anaknya kayaknya seru aja selama pembelajaran itu berlangsung, bisa mengikuti dengan baik ya. Kemudian Bu, bisa diceritakan kembali nggak area mana atau pengembangan mana yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau area pengembangan sesuai dengan yang sudah diberikan waktu itu ya Bu ya, ketika kita melakukan praobservasi, itu area pengembangannya kan ada 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau pengetahuan itu kan peserta didik ini dapat menjelaskan beberapa energi alternatif gitu. Terus dari mulai materinya juga, apakah energi akan habis di bumi gitu ya, dari pertanyaan itu juga kan pengetahuan mereka itu dapat menjelaskan apa saja sih energi alternatif yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu, atau mereka itu dapat juga mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi kelangkaan mengenai energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Itu untuk yang area pengembangannya pengetahuan. Sedangkan area pengembangannya keterampilannya saya coba itu menggunakan beberapa media pembelajaran ya Bu, karena memang menggunakan model pembelajarannya itu PJBL, ada sintak-sintaknya kan ya. Nah itu model pembelajaran PJBL ini saya gunakan media pembelajarannya, yaitu ada beberapa macam. Media pembelajarannya ada membuat kincir angin, terus membuat kincir air, juga ada media pembelajaran yang dari energi kimia gitu, baterai gitu ya. Itu coba dicobakan ke mereka beberapa medianya, itu alhamdulillah mereka terampil dalam melakukan media itu, menggunakan media itu. Ya, kalau saya lihat sih di awal kan Ibu sudah mengutarakan ada kesepakatan kelas ya. Jadi pada saat dia menggunakan media, mengoperasikan media juga kayaknya udah tertib ya, bukan karena dia di kelas tinggi ya Bu ya, tapi berhasil menempelkan kesepakatan kelasnya itu ya. Nah, Bu, selanjutnya menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Kalau yang saya lihat sejauh ini area pengembangannya sudah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun ada beberapa yang memang belum maksimal sih Bu gitu. Ada misalkan ada yang masih kesulitan gitu. Ibu ini bagaimana caranya gitu? Pasti ada aja yang masih kesulitan. Jadi belum maksimal, pasti ada aja. Iya, gitu. pasti ya. Hanya tetap tidak terlihat sih Bu. Kemarin saya lihat itu sudah berjalan dengan baik ya, anak-anaknya kelihatannya enjoy, bisa saling melengkapi di kelompoknya ya Bu ya. Kan arahan dari Ibu juga. Ya. Oke, kemudian menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas? Kendala yang paling kelihatan muncul ya Bu ya, kendalanya ketika pembagian kelompok itu ada ada salah satu dua siswa lah yang memang pengen sendiri, yang ada yang satu pengen sendiri dan saya bisa sendiri gitu, jadi nggak mau diganggu sama teman-temannya, jadi pengen sendiri. Ya misalkan buat kincir air, aku pengen nyoba sendiri gitu, nggak mau diganggu, kan nggak bisa begitu. Muncul egosentrisnya. Nah, itu ada egosentrisnya gitu. Nah itu ada yang seperti itu. Ada juga yang memang ngeliatin gitu, lihat teman-temannya gitu. Jadi tidak ikut mendemonstrasikan, tapi ngeliatin, lebih senang ngeliatinnya gitu. Jadi mungkin kendalanya itu kurang ini aja sih, pengelompokannya mungkin kurang pas aja gitu. Jadi ada refleksi untuk pengelompokan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kemudian apa perbaikan untuk pembelajaran berikutnya? Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi yang saya sebutkan ya, pengelompokannya mungkin yang kurang pas gitu, sehingga ada beberapa yang aktif sama yang aktif juga, terus yang nggak aktif cuma yang aktifnya 1 orang gitu, jadi pengelompokannya kurang pas. Terus tadi perbaikan selanjutnya paling nanti saya coba, kan Ibu pernah menjelaskan ke saya ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, namun saya belum mencobakan karena takut ada
salah beberapa hal belum berani juga gitu. Jadi baru saya cobakan itu yang Ibu bilang ke saya yang KSE gitu ya. Itu baru saya terapkan itu aja dulu. Jadi yang berdiferensiasi belum karena ditakutkan adanya apa ya? Kendala gitu ya Bu yang tidak diharapkan. Jadi sepertinya untuk kedepannya perbaikannya mau saya coba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Gitu. oke. Nanti kita coba ya Bu ya diferensiasi. Berarti yang sudah muncul itu baru KSE dengan disiplin positifnya, kebiasaan baik ya. Sosial emosionalnya, Iya, sosial ya. emosionalnya. Oke, itu saja mungkin Bu Iis dari beberapa pertanyaan yang kita lakukan setelah pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ke depannya apa yang akan direncanakan dapat terrealisasikan ya, memberikan pembelajaran lebih baik lagi kapanpun Ibu nanti merencanakan perubahan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, itu saja mungkin ya Bu Iis. Terima kasih sekali untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, saya tutup aja mungkin ya Bu ya. Ya Pak. Baik, itu tadi adalah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Untuk itu saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.